Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan eh, di sini perkenalkan sebelumnya saya Dinda Olivia dengan NIM P8K24044 jurusan D4 Pemasaran Digital Universitas 11 Maret. Di sini saya akan mengerjakan UAS dari bisnis analitik. Oke. Jadi di sini saya akan menggunakan bantuan SPSS untuk datanya nanti. Kita langsung saja di sini di Excel dataset regresi linear yang pertama kita langsung copy, kemudian kita copy di SPSS, kita masuk ke variable view, sini kita ganti namanya kan jumlah publik, jumlah SIG, untuk finishernya di sini kita ganti segala semua, dan untuk value sini tidak ada karena tidak ada data nominalnya di sini. Kemudian kita ke data view, kita ke analyze, kita pilih yang regression linear. Kemudian untuk dependent kita masukkan volume penjualan dan yang lainnya kita masukkan ke independent. Kemudian kita klik statistik di sini. Kita centang yang R square. Kemudian kita klik continue, kita klik plots di sini untuk scatter Y-nya ini ZRC di sini dan zipret di sini. Kemudian kita klik histogram dan normal probability plot continue. Kita ke save, di sini tidak ada data yang mau diubah. Kemudian data yang lain ini kita klik continue saja. Data yang lain option style dan bootstrap ini tidak, kita langsung klik OK. Oke, kita tunggu. Ini sudah keluar ya. Untuk jumlahnya di sini. Di sini bisa dilihat untuk mana tadi? Untuk data yang uji normalitas untuk data yang ini, sorry, belum share screen ternyata ya. Data yang
Sudah. Oke, sudah bisa dilihat. Ini untuk data uji normalitasnya di sini dapat dilihat bahwa untuk melihat diagram histogram di sini yang memiliki pola membentuk lonceng atau gunung, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Kemudian kita bisa melihat di data normal P-plot of regression standard residual di sini berdasarkan P-plot. Berdasarkan P-plot terlihat bahwa sebaran datanya menyebar di sekitar garis diagonal. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusikan secara normal. Kemudian selanjutnya ada di sini ada C, sudah. Jadi di sini hanya ada ini saja untuk data yang ada. Bisa dilihat dari scatter plotnya seperti ini. Untuk efisien, ANOVA, modal summary, dan variabel entry remove I-nya itu seperti ini. Nah, di sini untuk scatter plotnya dapat dilihat pada gambar. Di sini menunjukkan bahwa data tersebar secara merata dan tidak membentuk pola tertentu. Nah, maka data dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Kemudian selanjutnya di sini ada model summary. Jika melihat dari data di sini, itu diketahui bahwa nilai R square-nya itu sebesar 0,998 atau sebesar 99,8%. Nah, hal ini eh, menunjukkan bahwa variabel harga saham sebesar 99,8% dipengaruhi oleh variabel X1 dan X1, X2, dan X3. Nah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Selanjutnya ada ANOVA. Di sini bisa dilihat berdasarkan dari tabel ini menunjukkan bahwa nilai signifikasi atau p-value 0,000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersamaan ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau variabel Y. Kemudian yang selanjutnya ada koefisien. Di sini biaya iklan pada variabel X1 memiliki nilai p-value sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel X1 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel volume penjualan. Begitu pula dengan variabel X2 dan X3, jumlah outlet dan jumlah pos IG di sini sama. Terus kita akan lanjut untuk
data yang kedua. Kita akan lanjut untuk data yang kedua. Selanjutnya, kita masuki data yang kedua, yaitu dari dataset regresi logistik, di mana regresi logistik sendiri ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen yang bersifat kategorikal. Nah, tujuannya sendiri untuk melihat bagaimana satu variabel independen volume penjualan Y mempengaruhi variabel dependen biaya iklan, jumlah outlet, dan jumlah pos IG atau variabel satu, 2, dan 3, dan menggunakan hubungan tersebut untuk membuat prediksi. Hubungan tersebut digambarkan dengan garis lurus agar mudah dipahami. Nah, di sini kita langsung saja, kita langsung copy sini. Kita copy di SPSS. Di sini langsung ke variable view. Kita ganti kemudian Anda gender atau usia 2. Usia, gender, keputusan balik. Oke. Kemudian di sini kita ganti untuk di measure-nya. Di sini kita ganti ke nominal, sini scale, kemudian di sini nominal, scale, nominal, nominal. Dan di sini kita oh, di value kita ganti sini. Kemudian sini
data view kita ke analyze regresi binary. Di sini kita masukkan putusan beli ke dependent dan yang lainnya ke covariate. Nah, selanjutnya kita klik categorical, kita klik categorical di sini untuk tidak. Di sini untuk save-nya kita klik yang probability, kemudian group membership, dan di sini eh, kita klik counting. Kemudian di option kita klik classification code dan Hosmer-Lamb show goodness of it. Di sini kita akan klik yang ini, kemudian kita klik counting. Kemudian langsung saja kita klik OK. Oke, bisa dilihat dari data di sini. Bisa dilihat dari data di sini untuk sini sudah semuanya. Untuk omnibus test of model coefficient, di sini terdapat nilai SIG-nya itu 0, lebih kecil dari 0,05. Nah, maka dapat diartikan variabel total variabel 1, variabel total klik pakai voucher, usia, dan gender secara bersama-sama memberikan pengaruh yang nyata atau signifikan terhadap keputusan beli. Kemudian di sini ada model summary dan Husmer and Lamb-Show test. Nah, di sini untuk model summary sendiri, untuk nilai Nagelkar R square di sini adalah 0,56, maka variabel klik voucher, usia, dan gender dapat menjelaskan variasi keputusan pembelian sebesar 95,6% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk Housemer sendiri ini untuk SIG-nya lebih besar 0,998, lebih besar dari 0,05, maka dapat diartikan model ini layak karena tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan observasi sehingga model dapat diprediksi. Selanjutnya kita ke classification table A. Di sini dari data ini dapat dilihat data ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam memprediksi kebutuhan pembelian konsumen. Nah, dari total data, di sini model berhasil mengklasifikasikan sebesar 97,6% kasus dengan benar secara keseluruhan, baik untuk yang beli maupun tidak beli. Dan di sini untuk keputusan beli, tidak beli ini ada 120, dan untuk keputusan belinya ada di 124 konsumen. Nah, dengan nilai cut off value sebesar 500,500, ini menunjukkan bahwa model regresi logistik mampu membedakan dua kelas dengan sangat baik, sehingga dapat diandalkan untuk memprediksi
perilaku pembelian berdasarkan variabel-variabel independen yang digunakan dalam analisis. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi data yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis untuk dataset decision tree. Di sini sama, kita akan membuat semua datanya di sini. Ctrl C, kita pindahkan ke SPSS. Kita langsung saja ganti untuk karena di sini yaitu ada 8 variabel. Oke, sebentar. Ada 8 variabel di sini, ada customer, kemudian data status. Nggak bisa. Dan di sini ada convention dulu. Sepertinya ada kesalahan di sini. Ada data yang sama. Hmm, Dan di sini kemudian di sini untuk measure-nya kita ganti sini untuk measure kita ganti minimum, di sini scale, sini minimum ya, sini scale, sini minimum, sini minimum, di sini scale, dan di sini minimum. Oke, untuk minimum di sini gender, minimum, input, item status, minimum.
Kemudian di sini bukan regionalnya satu untuk Instagram, dua untuk kemudian di sini kita di sini kita sini case nol untuk kita pindah ke view, kita analyze, kemudian kita ke classify, kemudian kita ke tree, oke. Kemudian di sini untuk purchase kita masukkan ke dependent variable dan yang lain kita masukkan ke independent variable. Kemudian di sini untuk crawling methodnya kita pilih CRT. Kemudian untuk output di sini kita pencet outputnya. Oke, di sini kita ini sudah tercentang untuk tree-nya di sini. Kemudian di sini kita klik table and chart. Kita klik sini kita tree in label format. Kita klik continue. Untuk statistiknya kita klik summary classification table. Ini kita klik semua. Kemudian untuk plot dan rules-nya di sini tidak ada, jadi kita untuk sini untuk rules-nya tidak ada ya, tidak dicentang. Jadi kita langsung saja ke continue. Kemudian kita ke validation. Nah, ini kita klik split validation, di sini kita klik kunci telur. Kemudian kita klik sample only. Dan kita klik continue. Kemudian yang kedua di kriteria di sini ada kita langsung ke otomatis di sini untuk 5 untuk CRT, jadi di sini kita ganti menjadi 5. Kita ganti menjadi 10 dan yang di bawah menjadi 5. Oke. Kemudian CRT-nya di sini kita pakai Gini. Kemudian untuk pruning-nya di sini kita centang. Terus di sini tidak ada, jadi kita langsung continue. Kemudian untuk save-nya di sini kita terminal not number, predict value dan predict probabilities. Oke, kita continue option. Karena di sini tidak ada, jadi kita klik cancel ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini bisa dilihat
hasilnya. Itu untuk sini ada model summary, ada tes sampelnya di sini bisa dilihat bahwa total Facebook dan Instagram untuk campaign channelnya di sini total now purchase itu 76,3 dan 23,7, totalnya jadi 59,4, dan di sini untuk email sendiri totalnya 40,6. Oke, di sini untuk not 1 dan 2 itu lebih tinggi not 2 di mana totalnya 59,4. Nah, kemudian untuk classification bisa dilihat di sini berdasarkan data di sini nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan variabel total klik pakai variabel usia dan gender secara bersama-sama memberikan pengaruh yang nyata. Proper case di sini, oke, bisa dilihat untuk classification-nya, not focus 29%, koreknya 96,7%, per case-nya di angka 100, dan overall percentage kita dapat mendapatkan 98,4%. Kemudian kita akan lanjut untuk data yang selanjutnya. Ya, untuk data yang selanjutnya, untuk dataset neural network, di sini bisa dilihat datanya. Untuk analisis data ini sendiri, itu terdapat variabel, terdapat variabel X-nya itu ada age, gender, income, terus time spent minute, page viewed, newsletter, dan purchase. Untuk variabel Y-nya, variabel Y-nya di sini ada purchase. Jumlah eh, baris yang dianalisis di sini ada total kurang lebih kalau nggak salah 178 baris. Dan yang diprediksi ada 77 baris. Oke, kita langsung saja. Di sini kita copy sama, kita copy ke SPSS. Sini kita langsung ke data view. Sini kita ganti. Hmm, hmm. Hmm.
Di sini langsung saja kita ganti untuk measure-nya. Sini kita ganti minimum. Sini kita ganti scale. Sini kita ganti nominal. Untuk income kita ganti scale. Kemudian untuk ini kita ganti scale. Di sini page views-nya kita ganti ke scale juga. Nah, dan yang terakhir kita ganti nominal keduanya. Kita langsung ke value. Di sini kita ganti untuk gender. Ini di sini center. Di sini klik OK. Kemudian aku ke data view, analisis yang related kita di sini. Untuk case-nya di sini kita masukkan ke dependent variable dan yang lainnya kita masukkan ke covariate. Kita masukkan ke ya, covariate. Kemudian kita sini untuk di sini karena tidak ada, kita langsung ke arsitektur. Di sini kita maksimumnya kita ganti ke 5. Lalu untuk custom arsitekturnya kita centang. Untuk output layer di sini kita pilih yang softmax. Kemudian kita ke training. Karena tidak ada, kita ke output. Di sini sudah tercentang dan di sini kita akan independent variable important analisisnya kita centang juga. Kemudian kita ke save. Sini kita ke save di sini karena variabel value itu nggak masuk, jadi kita terus saja kita di sini tidak, kita langsung ke variabel di sini dan kita klik oke. Kalian bisa dilihat di sini untuk hasil yang didapat untuk dataset kali ini. Itu yang pertama ada di classification. Di sini kita bisa lihat di classification. Nah,
Nah, berdasarkan data di sini, hasilnya menunjukkan bahwa akurasi classification sebesar 100%. Oh, uh, di sini sebesar 98, di sini tidak semuanya 100% ya pada data training dan testingnya. Untuk purchase-nya di sini overall persennya untuk training ada di 48,6% dan di testing 57,4%. Dan untuk purchase-nya di sini di training ada 51,4% dan di testing ada 42,6%. Lalu untuk hasil akhirnya untuk training di sini ada 97,8% dan di testing ada 98,4%. Kemudian lanjut ke independen variabelnya di sini bisa dilihat untuk variabel page views dan time span minutnya ini merupakan faktor yang paling mendominasi ya, karena di sini dihasilkan 100 sampai 100 dan 88,4% lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Nah, model ini itu menunjukkan bahwa perilaku aktif pengguna platform jauh lebih menentukan dibanding profil latar belakang mereka, sehingga fokus utama strategi sebaiknya diusahakan pada peningkatan interaksi halaman dan durasi kunjungan pengguna. Nah, bisa dilihat di sini time spend dan page views-nya di sini lebih banyak. Oke, selanjutnya di sini kita melanjutkan ke data yang selanjutnya, data yang Oke, selanjutnya kita ke data yang terakhir, yaitu cluster data. Di sini cluster analisis, kita langsung saja di sini untuk tabel datanya. Kita SPSS. Oke, kita ke variable view. Di sini kita langsung saja gantinya untuk ini. Sini kita untuk measure-nya kita ganti scale. Kemudian kita ke data view dan analyze.
Klasifikasi Rapid Payments Cluster. Oke, di sini langsung saja untuk datanya dari H sampai bawah. Di sini kita masuk ke variabel. Kemudian untuk number of clusternya, karena di sini ada 5, kita ganti ke 5. Kemudian untuk metodenya kita pilih metode iterate dan klasifikasi. Terus kita ke cluster center. Di sini kita pilih right final. Oh, final kita tidak. Kemudian kita ke save. Save di sini kita klik yang cluster membership. Kemudian kita klik continue. Di option kita klik initial cluster center dan ANOVA table. Oke, kita klik continue. Ini. Oke, sudah muncul di sini hasil dari datanya. Bisa dilihat untuk hasil final cluster center dan numbernya. Di sini terlihat, di sini terlihat bahwa data ini menunjukkan perbedaan karakteristik pelanggan pada setiap cluster, di mana cluster 4 itu merupakan pelanggan dengan income dan aktivitas belanja tertinggi. Dan cluster 3 memiliki income tinggi dengan belanja cukup aktif. Cluster 2 dengan income menengah ke atas dengan pola belanja stabil, dan cluster 1 memiliki income dan nilai transaksi terendah. Nah, untuk cluster 5 di sini didominasi pelanggan usia lebih tua dengan income menengah dan perilaku belanja stabil. Kemudian untuk number of case-nya di sini menunjukkan bahwa 260 pelanggan itu terbagi cukup merata dengan cluster 5 sebagai segmen terbesar berisi 67 pelanggan, dan cluster 4 sebagai yang paling sedikit berisi 45 pelanggan, sehingga hasil segmentasi dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Oke. Kemudian di sini kita akan menambahkan untuk bagian sini, menambahkan bagian grafiknya. Bagian grafik, kemudian kita pilih chart di sini. Oke. Kita pilih yang scatter. Sini kita pilih yang group scatter. Kita drop di sini. Nah, setelah itu kita akan memasukkan untuk spending score-nya di sini.
income-nya di sini, dan yang terakhir ada cluster number-nya. Masukkan di sini. Kemudian, jika sudah, kita akan klik OK. Oke, sudah terlihat di sini. Di sini menjelaskan visualisasi scatter plot menunjuk hasil segmentasi konsumen berdasarkan variabel income dan spending. Nah, di mana setiap titik data dikelompokkan ke dalam 5 klaster dengan warna berbeda. Terlihat bahwa setiap klaster menempati area yang berbeda pada grafik sehingga menunjukkan perbedaan tingkat pendapatan dan pola pengeluaran klaster yang berada pada area income dan spending score tinggi dapat diidentifikasi dengan sebagai konsumen premium yang aktif berbelanja. Hmm. Sementara klaster dengan income dan spending score rendah menggambarkan konsumen eh, dengan daya beli dan potensi pembelian yang lebih kecil, sehingga hasil visualisasi menegaskan bahwa metode key means berhasil memisahkan konsumen secara jelas berdasarkan perilaku belanja dan tingkat pendapatan. Cukup, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.